Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rizky Pramesti dengan NIM 19011135110, jurusan Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Ekologi Administrasi yang diampu oleh dosen Pak Zulkarnain SOS MSI. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa yang Anda pahami tentang ekologi administrasi? Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, yaitu seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Ekologi ini terdiri dari kata oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sementara logos artinya telaah atau studi. Jadi, ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk. Biasanya ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut Webster Dictionary, ekologi adalah sebuah cabang biologi yang berhubungan dengan hubungan antara organisme hidup dengan lingkungannya. Dan dalam sosiologi, hubungan antara distribusi kelompok manusia dengan mengacu pada sumber daya material dan pola sosial dan budaya konsekuen. Sementara itu, pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis. Jadi merupakan kegiatan tata usaha, misalnya seperti mengetik, mengirim surat, dan menyimpan arsip. Sementara definisi dalam arti luas, menurut Herbert A. Simon, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Maka dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Dengan kata lain, ekologi administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah vertikal horizontal dan dengan masyarakatnya. Ekologi administrasi ini muncul sebagai respon dari adanya perbedaan sistem-sistem administrasi negara di berbagai tempat, bahkan komunitas masyarakat. Kajian-kajian yang dimotori oleh Comparative Administration Group menunjukkan bahwa konsep-konsep administrasi negara bukan bersifat universal. Sebagai contoh, Tumala mengemukakan bahwa administrasi negara di Prancis dan Amerika, yang keduanya merupakan negara maju, memiliki perbedaan. Tentunya pemahaman mengenai ekologi administrasi publik ini menjadi penting. Profesor Fred Weyrich menjadi pendorong utama bagi perkembangan ekologi administrasi negara, yang pada tahun 1950-an telah memberikan ceramah-ceramah di berbagai lingkungan masyarakat ilmiah, yang kemudian hasilnya dibukukan dengan judul The Ecology of Public Administration. Kemudian Sondang P. Siagian juga membagi faktor-faktor ekologis yaitu sebagai faktor geografis, faktor penduduk, faktor kekayaan alam, faktor ideologi, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor kekuatan militer. Baiklah, untuk soal nomor 2, yaitu salah satu dimensi strategis dari administrasi publik adalah dimensi lingkungan. Apa yang Anda pahami tentang dimensi ini? Jadi, lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada di luar organisasi yang mampu mempengaruhi organisasi. Faktor di luar organisasi tersebut antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, serta lingkungan khusus. Lingkungan yang berbeda dalam suatu negara akan membentuk administrasi publik yang berbeda. Lingkungan Indonesia yang sangat bervariatif membentuk administrasi publik yang berbeda dengan negara-negara lain. Organisasi dapat bertahan hidup ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui perubahan strategi, struktur, dan budaya kerja. Terdapat dua paradigma umum tentang organisasi dan lingkungan. Yang pertama dikenal sebagai sistem tertutup, yaitu yang menggambarkan interaksi yang terbatas dari organisasi terhadap lingkungannya, sehingga apa yang dikerjakan organisasi tidak terpengaruh oleh lingkungan. Kedua adalah sistem terbuka, yaitu menggambarkan interaksi yang intensif antara organisasi dan lingkungan sehingga apa yang dikerjakan organisasi sangat didikte oleh lingkungan.
Kemudian ada dua karakter penting dari lingkungan, yaitu turbulence dan munificence. Turbulence berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami perubahan yang kacau balau atau tetap stabil, sedangkan munificence berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya penting. Upaya pengenalan lingkungan telah banyak dilakukan dalam kajian ilmu strategic management dan strategic planning. Environment scanning adalah salah satu teknik untuk membaca karakter lingkungan, apakah lingkungan akan memberikan peluang ataupun ancaman. Teknik lainnya seperti forecasting, market analysis, stakeholders analysis, dan sebagainya juga bisa diterapkan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi pengaruh eksternal terhadap organisasi. Adapun beberapa isu penting dalam lingkungan administrasi publik di Indonesia adalah seperti tantangan dari kondisi Indonesia, tantangan administrasi publik, tantangan ide pembangunan dari barat, serta tantangan good governance yang makin gencar. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu bagaimana adaptasi administrasi publik terhadap ekologi. Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi, yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, keamanan, dan natural resource atau sumber daya alam. Penyempurnaan sistem dan peranata administrasi publik dari negara-negara yang sedang berkembang perlu didukung oleh suatu perbandingan, khususnya yang memusatkan perhatian pada faktor-faktor persamaan dan perbedaan kondisi yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi berhasil atau tidaknya usaha-usaha penyempurnaan tadi. Dalam studi perbandingan ini dipakai pendekatan secara ekologi atau ecological approach, yang dengan demikian jelaslah adanya suatu keinginan yang kuat untuk memahami latar belakang berbagai sistem administrasi publik yang ada di dunia ini. Kemudian mulailah dikembangkan suatu cabang baru dari ilmu administrasi publik, yaitu ekologi administrasi publik. Suatu organisasi hanya dapat bertahan hidup apabila ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, yaitu perubahan strategi, struktur, dan budaya kerja. Michael T. Hannan dan John Freeman dalam perspektif adaptasi mengemukakan bahwa submit organisasi, manajer, dan koalisi dominan melakukan scanning terhadap lingkungan untuk mendapatkan informasi tentang peluang, ancaman, merumuskan respon strategis, dan melakukan penyesuaian struktur organisasi secara tepat. Hubungan antara lingkungan dengan perubahan struktur juga dapat dilihat dari tulisan Stephen P. Robbins, di mana Robbins mengemukakan bahwa dalam menghadapi lingkungan yang bersifat sangat tidak menentu, organisasi akan mengatur strukturnya lebih kompleks, yaitu dengan menciptakan sebuah unit-unit yang lebih khusus dalam jumlah yang lebih besar dan mengaplikasikannya ke lebih banyak spesialisasi. Dalam buku manajemen strategis lain diungkapkan bahwa organisasi dalam merespons perubahan lingkungannya menggunakan strategi sesuai hierarki organisasi, misalnya pada tingkat korporatif atau organisasi secara keseluruhan, tingkat bisnis atau divisi atau departments pada tingkat fungsional. Maka dapat disimpulkan dari yang telah saya jelaskan barusan bahwa untuk bertahan hidup atau bahkan berkembang dan beradaptasi, kualitas respons terhadap lingkungan dalam bentuk perubahan strategi, struktur, dan budaya sangat menentukan. Para manajer organisasi harus menyadarinya dan berperan besar dalam melakukan penyesuaian tersebut. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 4, yaitu sepengetahuan Anda, apakah kaitan antara ekologi administrasi dengan pembangunan berkelanjutan? Ekologi administrasi adalah serangkaian proses yang terorganisasi dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan terutama dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan sementara konsep pembangunan berkelanjutan ini adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan menyelaraskan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik.
Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan ditujukan sebagai upaya untuk sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi, pembangunan berkelanjutan ini memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah kegiatan pembangunan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah menyadari berlakunya keterkaitan antara pelaku alam, sosial, dan sumber daya buatan dalam ekosistem. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Maka disinilah diperlukan adanya ekologi administrasi, di mana ekologi administrasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk menganalisis berbagai persoalan sehingga pemerintah dengan cepat tanggap dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian juga dapat membantu pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan menjadi lebih akurat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga pembangunan berkelanjutan ini dapat dijalankan secara optimal dan memberikan keuntungan yang dapat memuaskan masyarakat. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.